Oke, kita akan lanjutin ya untuk baca bukunya. Oke, kerjakan tes ini untuk mengukur besarnya cara berpikir Anda. Pada kolom sebelah kiri terdapat beberapa situasi umum. Kolom tengah dan kanan memuat perbandingan pandangan pemikir picik dan pemikir besar dalam melihat situasi yang sama. Cek diri Anda sendiri, kemudian tentukan pikiran mana yang memungkinkan saya mewujudkan keinginan saya, pikiran picik atau pikiran besar. Situasi serupa harus ditangani dengan cara yang sangat berbeda. Pilihan di tangan Anda. Kita akan lihat. Untuk situasi biaya beban, pendekatan memikir picik, berusaha meningkatkan pendapatan dengan mengakali biaya beban. Pendekatan berpikir besar, berusaha meningkatkan pendapatan dengan menjual lebih banyak barang. Kemudian percakapan, pendekatan memikir picik, membicarakan sisi negatif teman, ekonomi, perusahaan, dan juga pesaing. Pendekatan pemikir besar, membicarakan sisi positif teman, ekonomi, perusahaan, dan juga pesaing. Kemajuan, pendekatan memikir picik, mengandalkan penghematan atau status quo. Pendekatan memikir besar, mengandalkan ekspansi usaha. Masa depan, memandang masa depan dengan terbatas, atau memandang masa depan dengan penuh harapan. Pekerjaan, berusaha menghindari pekerjaan, atau berusaha mengerjakan hal-hal lain khususnya menolong sesama. Persaingan, bersaing dengan orang yang biasa-biasa saja, atau bersaing dengan orang-orang yang terbaik. Masalah anggaran, berusaha berhemat dengan mengurangi barang-barang yang penting, atau berusaha meningkatkan pendapatan dan membeli lebih banyak barang. Tujuan, menetapkan tujuan yang rendah, atau menetapkan tujuan yang tinggi. Visi, memandang dari segi jangka pendek atau memandang dari segi jangka panjang. Keamanan, berkutat dengan masalah-masalah keamanan, atau memandang keamanan sebagai pendamping kesuksesan. Persahabatan, berteman dengan para pemikir picik, atau berteman dengan pribadi yang berpikir maju dan besar. Kesalahan, membesar-besarkan masalah kecil, atau mengabaikan kesalahan kecil. Ingat, berpikir besar itu bermanfaat bagi Anda. Jangan meremehkan diri Anda. Hapuskan sikap mencela diri. Anda harus berkonsentrasi pada aset Anda. Anda lebih baik dari yang Anda kira. Gunakan kosakata pemikir besar. Gunakan perkataan yang menggembirakan, cerah, dan besar. Ungkapkan kata-kata yang menjanjikan kemenangan, harapan, kebahagiaan, dan kesenangan. Hindari kata-kata yang membangun citra negatif seperti kegagalan, kekalahan, dan kesedihan. Regangkan visi Anda, perhatikan hal yang mungkin terjadi. Jangan melihat keadaan saat ini saja. Teruslah berlatih menambahkan nilai pada benda, orang lain, dan diri Anda. Pandanglah pekerjaan Anda sebagai sesuatu yang besar. Pikirkan bahwa pekerjaan Anda sekarang itu penting. Promosi jabatan selanjutnya akan bergantung pada cara Anda memandang pekerjaan saat ini. Abaikan hal-hal sepele. Berfokuslah pada tujuan-tujuan besar. Sebelum terjebak dalam masalah sepele, tanyalah diri Anda sendiri, haruskah saya marah? Bertumbuhlah menjadi besar dengan berpikir besar. Oke, kita masuk ke bab 5 ya. Cara berpikir dan bermimpi secara kreatif. Pertama, mari kita meluruskan salah kaprah mengenai arti pikiran kreatif. Ilmu pengetahuan, rekayasa teknologi, seni, dan karya tulis disebut satu-satunya upaya kreatif karena beberapa alasan yang tidak logis. Sebagian besar orang mengaitkan pikiran kreatif dengan hal-hal seperti penemuan listrik, vaksin polio, karya tulis berupa novel, atau pengembangan televisi berwarna. Tentu saja prestasi seperti itu merupakan bukti pikiran kreatif. Setiap langkah manusia untuk menaklukkan luar angkasa adalah buah pikiran kreatif. Namun berpikir kreatif bukan milik profesi yang tertentu saja, juga bukan milik orang-orang jenius saja. Jadi apakah arti pikiran kreatif itu?
Ada keluarga berpenghasilan rendah yang berencana menguliahkan putranya di universitas terkemuka. Itulah pikiran kreatif. Ada keluarga mengubah lahan parkir yang kurang layak menjadi klinik kecantikan. Itulah pikiran kreatif. Ada pendeta yang berencana melipat gandakan jumlah jemaat yang hadir dalam ibadah minggu. Itulah pikiran kreatif. Beberapa contoh pikiran kreatif sehari-hari misalnya berusaha menyederhanakan laporan pembukuan, menjual barang kepada konsumen yang pemilih, mendidik anak kecil, membantu para karyawan menyukai pekerjaannya, atau mencegah percecokan. Berpikir kreatif adalah menemukan cara baru dan maju dalam mengerjakan sesuatu. Imbalan dari seluruh tipe kesuksesan, baik kesuksesan di rumah, di pekerjaan, dan di masyarakat, bergantung pada kemampuan Anda bertindak yang lebih baik. Mari kita lihat kemampuan kita mengembangkan dan mempertajam kemampuan berpikir kreatif. Langkah pertama, yakinlah Anda mampu melakukannya. Yang terpenting kita harus yakin dulu bahwa kita sanggup melakukannya. Jika Anda yakin mampu melakukan sesuatu, pikiran Anda akan berupaya menemukan cara mewujudkannya. Saya sering menggunakan contoh berikut untuk mengilustrasikan pikiran kreatif dalam sesi pelatihan. Saya bertanya kepada mereka yang hadir, siapa aja dari Anda yang merasa penjara mungkin dihapuskan dalam 30 tahun mendatang? Mereka yang hadir tampak bingung, ragu dengan apa yang mereka dengar, dan merasa sedang mendengarkan pertanyaan yang tidak jelas. Setelah jeda sejenak, saya bertanya lagi, siapa saja dari Anda yang merasa bahwa penjara itu mungkin dihapuskan dalam 30 tahun mendatang? Begitu mereka yakin saya tidak sedang bercanda, pertanyaan seperti ini biasanya muncul. Maksudnya Anda ingin membebaskan semua pembunuh, pencuri, dan pemerkosa. Tidakkah Anda sadar apa artinya ini? Nah, tak seorang pun akan aman. Penjara itu harus selalu ada. Yang lainnya berujar, takkan ada ketertiban jika penjara tidak ada. Ada orang yang memang terlahir sebagai penjahat. Jika ada hal lain terjadi, kita memerlukan lebih banyak penjara. Apakah Anda membaca berita pembunuhan di koran pagi ini? Dan orang-orang tersebut terus mengutarakan pendapat dan alasan masuk akal mengapa penjara itu harus ada. Seseorang bahkan berkata, penjara harus tetap ada supaya polisi dan sipir memiliki mata pencaharian. Setelah sekitar 10 menit membiarkan mereka membuktikan alasan penjara tidak boleh dihapuskan, saya berkata, nah kini saya jelaskan di sini bahwa pertanyaan tentang menghapus penjara digunakan untuk menyampaikan suatu benang merah. Anda semua sudah mengungkapkan alasan mengapa penjara harus senantiasa ada. Bisakah Anda membantu saya? Selama beberapa menit saja, bisakah Anda percaya bahwa kita bisa menghapus keberadaan penjara? Kelompok orang itu menjawab, bisa, tapi sebagai lelucon aja. Lalu saya bertanya, gini, apa yang harus kita lakukan andai penjara itu tidak ada lagi? Perlahan beberapa orang mengajukan jawabannya. Seseorang dengan ragu menjawab, kita mungkin menghilangkan tindak kriminal jika kita membangun lebih banyak pusat pelatihan pemuda. Tak berselang lama, orang-orang yang sudah 10 menit lalu menentang ide penghapusan penjara, kita kini mulai antusias lagi. Kita harus menghapus kemiskinan. Sebagian besar tindak kriminal berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah. Kita harus melakukan riset untuk mengenali potensi kriminalitas sebelum mereka melakukan kejahatan. Kita harus mengembangkan prosedur pembedahan untuk menyembuhkan penjahat. Kita harus mendidik para penegak hukum untuk menjalankan metode reformasi yang positif. Pernyataan di atas hanyalah sebagian dari 78 ide yang mereka himpun untuk menghapuskan keberadaan penjara. Ketika Anda yakin bisa melakukan sesuatu, pikiran Anda akan menemukan jalan keluarnya. Eksperimen ini memiliki satu benang merah. Ketika Anda yakin sesuatu itu mustahil, maka pikiran Anda akan berusaha membuktikan alasannya. Namun ketika Anda yakin, benar-benar yakin Anda mampu melakukan sesuatu, pikiran Anda berupaya bekerja untuk Anda dan membantu Anda untuk menemukan jalan keluarnya. Peluang Anda menciptakan solusi-solusi kreatif akan terbuka jika Anda mempercayai sesuatu dapat dilakukan. Mempercayai sesuatu tidak dapat dilakukan adalah pikiran yang merusak. Ini berlaku dalam segala situasi besar maupun kecil.
Pemimpin politik yang mengakali adanya perdamaian dunia akan gagal meraih perdamaian itu karena pikirannya tertutup untuk merengkuh perdamaian dengan ide-ide kreatif. Ahli ekonomi akan gagal mengembangkan ide-ide kreatif demi memutus siklus bisnis jika mempercayai depresi bisnis itu tak terhindarkan. Dengan cara serupa, Anda mampu menemukan cara untuk menyukai seseorang jika Anda yakin Anda bisa. Anda mampu menemukan solusi masalah pribadi jika yakin Anda bisa. Anda mampu menemukan cara membeli rumah baru yang lebih besar jika Anda yakin Anda bisa. Keyakinan melepaskan kekuatan positif dari dalam diri Anda. Ketidakyakinan akan menahan kekuatan positif tersebut. Yakinlah, maka Anda akan mulai berpikir secara konstruktif. Pikiran Anda akan membuat jalan keluar jika Anda mengizinkannya. Sekitar 2 tahun lalu, seorang pemuda minta tolong kepada saya supaya memberitahunya prospek kerja yang lebih cerah. Ia bekerja sebagai karyawan bagian kredit perusahaan jasa pengiriman, tetapi merasa tidak bisa maju di tempat kerjanya. Kami membicarakan masa lalu dan keinginannya. Setelah mengorek sesuatu tentang dirinya, saya berkata, saya mengagumi Anda karena keinginan Anda meniti karir dan tanggung jawab yang lebih baik. Namun, Anda harus memiliki gelar sarjana untuk memulai karir yang Anda dambakan saat ini. Saya tahu Anda sudah menyelesaikan 3 semester. Saya sarankan Anda menyelesaikan kuliah Anda dulu. Mulailah dalam musim panas ini, dan Anda akan menyelesaikannya dalam 2 tahun. Setelah itu, saya yakin Anda mampu mendapat pekerjaan di perusahaan dambaan Anda. Saya sadar, jawab pemuda itu, gelar sarjana akan sangat berguna. Namun, saya tidak mungkin kembali kuliah. Tidak mungkin. Kenapa? Itu karena satu hal. Pertama, usia saya udah 24 tahun. Kemudian istri saya akan melahirkan anak kedua kami beberapa bulan lagi. Kami hampir tidak sanggup melalui semuanya ini. Saya tak akan sempat belajar karena saya harus bekerja. Jadi itu tidak mungkin. Pemuda ini meyakinkan dirinya sendiri bahwa meraih gelar sarjana itu mustahil. Kemudian saya berkata kepadanya, jika Anda yakin mustahil, Anda bisa menyelesaikan kuliah, ya udah itu yang akan terjadi. Namun jika Anda yakin Anda mampu kembali kuliah, Anda akan menemukan solusinya. Nah, ini yang saya harapkan dari Anda. Anda harus bertekad untuk kembali kuliah. Biarkan satu pikiran itu mendominasi benak Anda, lalu pikirkan bagaimana Anda bisa kuliah, sekaligus menghidupi keluarga Anda. Kembalilah beberapa pekan lagi dan ceritakanlah ide-ide yang Anda peroleh. Pemuda itu kembali dua minggu berikutnya. Saya merenungkan perkataan Anda. Saya putuskan saya harus kembali kuliah. Saya belum mempertimbangkan dari berbagai sisi, tetapi saya akan menemukan solusinya. Dan akhirnya ia berhasil menemukan solusi. Ia sukses memperoleh beasiswa yang menunjang biaya kuliah, buku, dan biaya tambahan lainnya. Beasiswa itu diberikan sebuah asosiasi dagang yang mengatur ulang jadwal kerjanya agar bisa kembali kuliah. Istrinya pun mendukung antusiasme dan upayanya merengkuh masa depan. Bersama-sama mereka menemukan cara yang kreatif untuk mengalokasikan uang dan waktu dengan lebih efektif. Sebulan lalu, pemuda itu meraih gelar sarjananya dan bekerja sebagai manajemen trainee di sebuah perusahaan besar. Di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Yakinlah Anda mampu melakukannya. Inilah dasar dari pikiran kreatif. Berikut adalah saran yang membantu Anda mengembangkan kekuatan kreatif melalui keyakinan. Pertama, hapus kata tidak mungkin atau mustahil dari pikiran dan perkataan Anda. Tidak mungkin atau mustahil adalah kata yang salah. Pikiran tidak mungkin akan memantik reaksi berantai dari pikiran lain untuk membuktikan Anda sungguh mustahil untuk melakukannya. Dua, pikirkan sesuatu yang sangat ingin Anda lakukan, tetapi Anda merasa tidak sanggup. Kini, buatlah daftar alasan mengapa Anda mampu melakukannya. Sebagian besar dari kita meletakkan keinginan kita hanya karena merasa tidak sanggup. Padahal konsentrasi mental kita justru menyatakan kesanggupan kita. Baru-baru ini saya membaca artikel koran yang menyebutkan ada banyak country di berbagai negara bagian
Artikel itu menegaskan sebagian besar perbatasan county dibangun berpuluh-puluh tahun sebelum mobil diproduksi, yaitu ketika kuda dan kereta kuda masih menjadi moda transportasi utama. Namun kini dengan adanya mobil dan jalan raya yang mulus, seharusnya 3 atau 4 county bisa digabung menjadi satu county saja. Ini akan mengurangi banyak sekali layanan sehingga pembayar pajak dapat memperoleh layanan lebih baik dengan membayar pajak yang lebih sedikit. Penulis artikel ini merasa menemukan ide yang baik. Jadi ia mewawancarai 30 orang secara acak untuk mengetahui reaksi mereka. Dan hasilnya tidak seorang pun merasa ide itu bermanfaat, meskipun mereka dapat mendapatkan layanan publik yang lebih baik dengan hanya membayar sedikit pajak. Ini adalah contoh pikiran yang tradisional. Benak pemikir tradisional itu lumpuh. Mereka berargumen, konti itu sudah ada selama ratusan tahun. Karena itu biarkan aja. Mengapa kita harus mengambil resiko? Orang yang biasa-biasa saja senantiasa membenci kemajuan. Banyak orang menyuarakan protes terhadap mobil karena secara alamiah kita semestinya harusnya berjalan atau menunggang kuda. Apalagi pesawat terbang yang tampak radikal bagi banyak orang. Manusia tidak boleh memasuki habitat burung-burung. Banyak orang kolot yang berpendapat manusia tidak punya urusan di luar angkasa. Seorang ahli peluru kendali baru-baru ini menjawab pendapat seperti ini, bahwa manusia itu berhak kemanapun sesuai yang dikehendakinya. Ujar Dr. Von Braun. Sekitar tahun 1900, seorang eksekutif penjualan menemukan prinsip manajemen penjualan yang ilmiah. Hal itu menarik perhatian khalayak sehingga ditulis dalam buku-buku teks. Prinsipnya adalah hanya ada satu cara untuk menjual produk. Temukan caranya, jangan pernah menyimpang dari cara itu. Ya, kita selesaikan bentar ya. Perusahaan orang tadi sangat mujur. Seorang pemimpin yang piawai muncul tepat waktu demi menyelamatkan perusahaan ini dari kehancuran finansial. Pendapat di atas berbeda dengan falsafah Crawford H. Greenwald, direktur utama salah satu perusahaan terbesar di Amerika Serikat. B.I. Dupont Numero saat ini menyampaikan ceramah di Columbia University. Greenwald berkata, ada banyak cara untuk menyelesaikan satu pekerjaan, sama banyaknya dengan jumlah orang yang diberikan tugas sesuai porsinya. Sebenarnya tidak ada cara terbaik dalam melakukan apapun. Tidak ada cara terbaik untuk mendekorasi apartemen, merapikan rumput, menjual sesuatu, membesarkan anak, atau bahkan untuk memasak steak. Ada berbagai cara terbaik, sebanyak pikiran-pikiran kreatif itu sendiri. Tidak ada yang sanggup tumbuh di dalam es. Jadi kita membiarkan tradisi membekukan benak kita. Ide-ide baru takkan bisa bertumbuh. Anda bisa mengujinya suatu saat. Anda bisa mengutarakan ide tertentu kepada seseorang, kemudian perhatikan perilakunya. Yang pertama, sistem pos yang lama dimonopoli pemerintah. Seharusnya diambil alih perusahaan swasta. 2, pemilihan presiden seharusnya diadakan 2 tahun sekali atau setiap 6 tahun sekali, bukan 4 tahun sekali. 3, jam operasional toko retail seharusnya jam 3 sampai jam 20, bukan pukul 9 sampai 17.30. Usia pensiun seharusnya diperpanjang hingga usia 70 tahun. Apakah ide-ide di atas logis atau praktis? Bukan itu persoalannya. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengatasi masalah semacam ini. Jika kita sekedar mentertawakan ide tersebut dan tidak memberi usulan, ya kemungkinan orang yang mentertawakannya adalah 95%. Kita mungkin menderita kelumpuhan karena tradisi. Namun 1 dari 20 orang yang berpikir kreatif akan berkata, ide yang menarik, tolong ceritakan kepada saya. Oke, mungkin sampai sana dulu ya. Kita lanjut besok. Oke, wow, ini menarik banget ya, ya bacaan hari ini ya. Ini bagus banget tuh. Luar biasa. Oke, silakan Vel. Baliknya udah turun kok. Ya, oke nah, silakan nah. Aku tuh tidak menangkap semuanya kok. Yo, yang kamu tangkap aja. Apa ya? Nggak paham sebetulnya yang tadi. Oke, ya wes, coba yang lain dulu. Nanti baru kita bahas bareng-bareng ya. Sinyalnya hilang-hilang soalnya tadi. Oke. Dari ini, Ibu Lia atau Bu Popi? Wah, Bu Popi keren loh. Ini semakin rajin ya Bu Popi ya. Mantap. Sama putus nyambung tadi kayaknya corona nge-freeze terus. Oh iya, di dari tempatku corona nge-freeze. ya? Dari corona, Dari corona.
Oh, benar. Walah. Benar-benar. Ya, kalau gitu berarti ini ya, berarti memang Anda mesti beli bukunya gitu. Berarti walaupun saya nge-freeze, Anda tetap lanjut. Oke, Bu Lia tuh yang karena pegang buku dia nggak nge-freeze. Ya, aku juga sama sih sempat putus-putus tadi ketinggalan bacanya sampai mana. Ternyata sampai sini. Tapi kan aku ngikutin baca, ya kan. Jadi masih mendingan nih. Kalau aku ini ya, dapetnya bahwa kita harus yakin bahwa kita tuh mampu melakukan sesuatu. Yakin dulu. Kalau kita sudah tidak yakin, ya akan terhambat ya untuk mencapainya. Tapi kalau kita yakin, kita akan jadi Oh, ini apa? Ya caranya ya untuk mencapainya ya, berpikir kreatif supaya itu terwujud, supaya itu tercapai gitu ya. Itu sih nek aku oke, itu sih. oke. Jadi Di inti mana ada bacaannya, kemauan pasti ada jalan. Nah, itu ya ya. di mana ada kemauan pasti Nah, ada jalan. quotes-nya itu Jadi loh. inti bacaan kita pagi hari ini, untuk kita itu bisa berpikir kreatif, itu harus dimulai dengan yang namanya keyakinan, gitu loh. Kayak tadi kan contoh pertanyaan yang menggelitik kan gini, dia kan melontarkan pertanyaan. Oh, ini memang signalku yang kayaknya agak trouble nih. Dengar Saya Bu. Aman. dengar ya, jelas ya. Oke. Ya, ya. Kalau misalnya putus-putus teriak aja, kok putus-putus gitu. Oke. Jadi dia kan membuat satu contoh tuh, dia kan ngelontarin pertanyaan. Mungkin Yang nggak penjara itu. penjara itu dihapuskan dalam 30 tahun mendatang. Wah, kan langsung keluar pendapat-pendapat kan. Wah, ya nggak mungkin. Kalau nggak ada penjara, apa yang terjadi? Wah, nggak aman kita. Wah, apa ini? Bla 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 bla. Waduh, pemerkosa, pembunuh, pencuri bisa berkeliaran dong. Terus apalagi tadi kan, pokoknya berbagai macam pendapat yang menolak ide tersebut. Gitu ya. Menolak ide tersebut. Waduh, 10 menit. 10 menit isinya cuman orang mengutarakan bahwa itu tidak mungkin. Ya, sampai kemudian sudah mulai mereda, ada seseorang yang cuman asal ngomong doang kan. Ya bisa sih, tapi itu cuma di alam mimpi, misalnya kayak gitu ya. Kan dia bilang kan itu joke, itu kan lelucon, ya itu di alam mimpi lah. Ya oke, kan disambung lagi. Oke, misalnya itu di alam mimpi, kira-kira gimana caranya supaya itu bisa terwujud di alam nyata? Oh ya, berarti kita mesti ini memperbaiki sistem pendidikan kita. Nah dari situ kan mulai muncul kan. Oh, kalau gitu berarti ini kita harus mengentaskan kemiskinan karena rata-rata orang yang melakukan kriminal itu kan mereka yang punya pendapatan rendah. Terus ada lagi apa lagi ya gitu ya. Jadi ternyata ketika kita yakin bahwa itu bisa, kita akan mulai mencari cara gitu ya. Dan tidak ada cara yang terbaik gitu ya. Jadi ada 1001 macam cara untuk melakukan sesuatu gitu. Nggak hanya satu doang gitu. Itu intinya itu ya. Kita harus memulai dengan yakin dulu. Nah, penerapannya di bisnis HDI juga sama. Kita harus mulai dari yakin. Nah, masih ada yang ingat nggak HTS langkah yang pertama apa? Halo, halo. HTS. Ya, HTS langkah pertama. Apa aku? Yakin. ATS. HTS langkah yang pertama apa dari 9 langkah sukses? Yakin. Bener nggak tuh, Mbak Popi, Suara Bulia? keriting-keriting. Ya, betul, yakin. Yakin pada diri sendiri dan yakin Yakin pada perusahaan. yakin pada perusahaan. Pada diri sendiri, pada perusahaan. Ya, Dan ini artinya Ina sama Bulia ini kurang banyak jadi trainer. Jadi belum apal gitu ya. Baru Kurang sekali ya, sering. kayak. Iya. Mbak Popi udah pernah ikut HTS-nya belum?
Halo, udah pernah ikut HTS-nya belum? Belum. Ayo ikut, Mbak. Lebih nggak ini lagi kan, lebih nggak update lagi. Nah iya, kalau Mbak Popi mau punya orang aktif, itu orang aktif mau diapain coba? Jadi sebetulnya HTS itu kuncinya. Halo, Ketika kok kita, tes. punya aku tuh putus-putus terus, tak? Hah? Aku nggak tahu kamu Putus-putus. diem atau emang mati. Enggak loh, aku ngomong loh. Iya, nih internetku unstable. Habis ini baru tak riset deh. Jadi, aku nyinggung sedikit HTS ya, bahwa HTS itu justru kunci dari sistemnya. Apa yang harusnya kita lakukan dan apa yang kita akan duplikasikan ke rekan kerja kita itu ya sebetulnya HTS itu gitu loh. Mungkin ya tentang POS, tentang 9 langkah sukses. Ya udah itu yang sebetulnya kita ajarkan ke downline kita. Nah, sesuai dengan 9 langkah sukses, nomor 1 adalah tadi yang sudah dijawab Ina dan Bulia adalah yakin. Ya, nah saya nggak jelaskan detail di sini ya. Anda ikut training HTS. Tapi yang benar yakin yang pertama adalah yakin kepada Tuhan. Baru yakin kepada diri sendiri. Gitu. Nah, ketika kita yakin kita bisa melakukannya, maka di sini baru mulai muncul pemikiran gitu kan. Siapa ya? Kepada siapa ya? Apa yang harus saya lakukan ya? Gitu. Ngerti ya? Contoh gini deh. Targetnya, wah ini Mbak Popi nih. Targetnya diamond. Tapi kalau jauh di dalam lubuk hati kita, masih ada pemikiran gini. Halah, ya ndak mungkin lah diamond. Aku tuh bisa diamond gimana caranya? Aku ndak punya downline aktif. Gitu. Kalau di dalam hati kita masih ada pemikiran seperti itu, maka nggak bisa nyampe. Tapi kalau di dalam hati kita udah mulai yakin bahwa, oh bisa ya, Bu Ina dulu waktu diamond pertama juga ternyata nggak punya downline aktif ya. Bahkan kamu nggak punya downline aktif itu setahun lebih ya, Nah. Hampir setahun ya, Nah ya. Betul, betul. Tapi bisa diamond juga ya. Bisa dong. Nah, artinya bisa gitu loh. Bisa. Bisa. Ketika kita meyakini itu bisa, nah di sini mulai berpikir kreatif. Emang diamond itu apa sih? Nah, kita mulai cari tahu kan. Diamond itu apa sih? Oh, diamond itu punya 5 manajer. Emang manajer itu apa? Ayo kita flashback lagi. Manajer itu apa? Oh, manajer itu ternyata poin pribadinya 300 dan di bawahnya ada yang 300. Oh, berarti 4 paket. Oh, berarti Diamond itu jualan 20 paket. Oke, berarti sepanjang Januari ini aku mesti jualan 20 paket. Nah, disitulah kita mulai berpikir kan, dan kita mulai membuat planning. Hari ini tanggal berapa? Oh, hari ini udah tanggal 4. Ayo, tanggal 4 ke 31. Ya, kita buat planningnya sejak sekarang. Berarti berapa hari sekali aku harus closing 1 paket. Ya, kalau bisa kita tanggal 25 sudah selesai. Ya, kalau Anda tanggal 25 sudah selesai, Anda bisa sudah santai di akhir bulan, gitu ya. Nah, tapi kalau sampai akhir bulan belum selesai kan baru oyak-oyakan di akhir bulan, gitu kan. Nanti dioyak-oyak Ina gitu. Mbak Popi, sekarang sudah tanggal 28. Waduh, baru bingung. Langsung manajer. Itu aku banget itu, aku banget. Nah iya. Kerjanya cuma 3 Langsung hari manajer. loh. Mulai awal bulan. Mulai awal bulan. Jadi sebetulnya kalau kita itu bisa mulai membuat yang namanya ritme, itu akan enak saja nih. Yang membuat kita itu geruduk karena kita nggak punya ritme. Di awal bulan nyantai gitu kan, libur, terus nanti baru menjelang akhir bulan baru bingung. Wah gimana nih, udah tanggal 20 lagi, omset baru cuman segini nih, gimana nih? Gitu, ya.
Yuk, mulai sekarang kita ini. Pertama yakin dulu, Anda itu pasti bisa. Ya, Anda itu pasti bisa ya. Tadi dikatakan di mana ada kemauan pasti ada jalan. Ya. Bulan lalu pun apa? Walaupun saya lihat ya ada pertumbuhan ya karena Ina juga tiba-tiba di detik-detik terakhir klung 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 klung, cepet banget gitu ya. Tapi kalau bisa dari awal bulan akan lebih baik gitu. Rencananya gitu sih kok. Memang rencananya selalu dari awal bulan. Yo, aku tahu kamu orang yang sangat tertib soalnya. Ya, Mbak Popi, ini mumpung awal bulan, Mbak, kejar trainingnya ya. Oke. Serius loh, karena tidak ada satupun leader di HDI yang hari ini besar dan mereka tidak menguasai presentasi standar dan 5 training dasar. Tidak ada. Anda boleh cek. Kalau sampai ada, saya kasih uang deh. Mau minta berapa deh? Nek sampai ada leader besar di HDI, ya yang level kron-kron itu ya, eh yang sekarang ya, yang leader sekarang ya, bukan leader zaman pandemi ya. Sorry, mereka yang di zaman pandemi juga bukan leader sih. Mereka yang di zaman pandemi itu punya peringkat, tapi belum tentu jadi leader. Beda ya. Mereka yang leader itu biasanya punya peringkat, ya. Tapi mereka yang punya peringkat belum tentu leader. Nah, itu lain ya. Kalau leader berarti dia sudah pemimpin jaringan. Nah, semua pemimpin jaringan itu pasti jadi trainer 5 training dasar, pasti bisa presentasi standar, bahkan nge-role play downline-nya. Itu pasti. Tidak mungkin tidak ada. Ya, tidak mungkin tidak ada. Makanya mumpung awal bulan, yuk kejar 5 training dasarnya, gitu ya. Eh, kamu kamu punya bisa mbok selake waktu-waktunya enggak nah Apa kok? buat Oh, 5 training lagi di jaringanmu nah bisa enggak ntar coba tak pikir lagi. atur jadwalnya ya terus Yes, Eca mungkin bisa mbok kontak terus aku enggak tahu siapa yes. lagi ya. Kok Hmm. aku boleh ini live sekarang nggak ya? Ini aku mau telepon temanku karena aku tersesat. Oke, Ya, ya wis. Oke, thank oke you. oke. Ya Mbak wis, Popi, yuk, doa dadah yuk. semua, dadah semua. Ya, dadah. Ya. Yuk. Mbak Popi, doa yuk, Mbak. Mbak Pop. Bentar, Oke. cari tempat sepi dulu. Oke, Nah, yuk. ya, mari kita persiapkan hati kita mendengarkan untuk berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, selamat pagi. Kami mengucap syukur karena kami boleh diberi kesehatan sampai dengan pagi hari ini. Engkau jaga istirahat kami tadi malam, dan Engkau bangunkan kami pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan jiwa yang baru, dan Engkau juga boleh mengumpulkan kami di Zoom ini untuk mendengar, untuk membaca bersama, untuk belajar bersama. Kiranya apa yang sudah kami baca bersama dapat menjadikan modal untuk kami lebih maju lagi, untuk lebih berpikir kreatif, untuk lebih berhasil lagi, dan itu semua juga untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, kiranya apa yang akan kami kerjakan, kami buat, kami lihat, kami dengar, kami keluarkan melalui kata-kata, mulai dari pagi hari, siang, sore, hingga malam hari menjelang. Kami serahkan dalam tangan-Mu dan Engkau buat berhasil semuanya ya Tuhan. Dan kami percaya campur tangan Tuhan selalu menyertai kami agar apa yang kami rencanakan juga seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga majukan usaha bisnis HDI kami agar kami memiliki jaringan yang lebih banyak lagi, lebih luas lagi, dan kami boleh menjadi manfaat bagi semua orang
dan Kau berikan yang terbaik untuk kehidupan kami, untuk masa depan kami, untuk lebih baik lagi dan lebih membesarkan nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, biarkan semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang berencana, biar Engkau yang menjadikannya nyata dalam kehidupan kami. Sebab Kaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. 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 Thank you. Yuk kita foto dulu. 1. Aku no kamera. Ya. Oke, Mbak Pop, thank you. Cekrik. Oke. Ya, Mbak Pop, pesan saya ya yang ah, kemarin ya. Apa yuk, masih inget nggak? iya, mengkontak downline-downline-ku untuk di